Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Kali ini kita akan berangkat kerja ya. Cuma kita telat kerjanya ini, karena ini sudah hampir jam 11 siang. Tapi gak masalah, yang penting kita kerja, keluar, cari nafkah untuk anak, istri, dan keluarga. Oke, sobat, ayo kita berangkat. Oke guys, kita sudah nyampe di area persawahan ya. Jadi ini jalan tembus yang menghubungkan satu dusun ke dusun yang lain. Ini masih satu desa, cuma dibatasi dengan persawahan ya. Sebetulnya sudah cukup jauh, cuma ini ada satu dusun yang ada di desa Penambangan Curah Dami. Jadi ini salah satu kerja yang sangat luar biasa dari Kepala Desa Penambangan, Ibu Marta Suprihastini tentunya. Dan juga ini dulunya ini masih jalan setapak yang akhirnya sudah bisa memakai paving, jadi jalan tembus untuk menghubungkan ke dusun lain. Kalau dulu kita mau ke dusun Sumaga namanya, itu harus muter lewat jalan besar ya, tapi sekarang kita sudah bisa melaluinya lewat sini. Jadi di sini suasana yang sangat sejuk ya, masih alami, juga hijau-hijauan terlihat di sini, ada persawahan ya, ada rumputan. Itu yang sangat mahal kita dapatkan ketika kita sudah berada di kota-kota besar ya. Juga udaranya ya, kita bisa menikmati betapa sejuknya area yang ada di sini ya. Jadi tentunya orang-orang di sini pastinya sangat betah dan juga orang-orangnya ramah ya. Baiklah sahabatku ya, atau teman-temanku semuanya, kita tentunya akan mencari ya, mencari inspirasi, atau kita akan belajar bagaimana tentang kehidupan ya. Jadi yang harus kita ketahui itu, kita belajar bukan hanya kepada orang-orang yang sukses ya. Jadi seperti contoh yang ada di sini. Jadi mari kita ikut saya ya. Di sekitar kita masih ada orang yang cangkul ya, ada yang masih kerja cabai atau segala macam itu ya, bajak sawah. Itu tentunya yang harus kita belajar dari mereka. Jadi kita belajar itu bukan hanya kepada orang yang sukses, kepada orang yang justru hidupnya di bawah, itu yang harus kita pelajari. Jadi bagaimana kita menjadi seorang yang benar-benar bermanfaat untuk hidup kita tentunya. Kalau kita belajar dengan orang-orang yang sukses, ya kita akan tahu enak-enaknya aja. Tapi kita kalau belajar dengan orang yang di bawah, justru itu banyak yang kita dapatkan. Betapa bersyukurnya kita dengan keadaan kita yang saat ini, tentunya masih banyak ya orang-orang di sana yang hidupnya serba kekurangan ya, bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Seperti apa kesehariannya untuk menafkahi keluarga, itu yang harus kita benar-benar belajar kepada mereka. Jadi kalau kita belajar dengan orang yang di bawah, tentunya itu suatu hal yang sangat luar biasa. Saya mengingatkan diri saya pribadi terutama ya, dan juga mungkin untuk teman-teman sekalian ya, itu sangat bermanfaat untuk kita. Kadangkala kita juga mari ikut saya ya, kita akan tunjukkan. Terkadang kita juga terlalu belajar kepada orang-orang yang sudah sukses. Artinya kita terlalu mengejar yang namanya dunia, padahal itu hanya sesaat ya yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita belajar kepada mereka bagaimana hidup orang-orang yang berada di titik bawah ya, mohon maaf, yang masih kesulitan untuk cari kerja,
atau cari nafkah. Itu sungguh sangat luar biasa jika kita bisa belajar. Karena pada dasarnya mereka hidup dalam kesederhanaan, ya, seadanya. Kita bisa banyak belajar gimana ketika berada di bawah. Ya, artinya ketika kita yang mendapatkan itu lebih, maka kita betapa sangat bersyukurnya dengan keadaan kita. Itulah, ya, di sana ada bapak-bapak ya yang lagi bajak sawah. Dia panas-panasan ya untuk kerja menafkahi keluarganya. Jadi kita harus sangat bersyukur ya. Nah, di situ sudah gunung guys ya. Gunung Argopuro, anak Argopuro. Di situ ada gunung piramid katanya. Saya juga tidak tahu pasti. Ya, tapi suasana sangat bagus di sana. Suatu saat kita coba untuk menuju ke sana ya. Kira-kira bisa nggak aksesnya kita ke sana. Jadi mungkin kita akan lanjutkan perjalanan. Ya, kita akan cari suasana yang tentunya sangat bagus di sini. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kita. Masih banyak ya di area sekitar kita itu yang bagus-bagus. Dan juga yang sebelah sana kelihatan juga guys, itu gunung yang sebelah utara ya, yang sebelah barat gunung, utara gunung, yang sebelah timur sana juga gunung guys, gunung Kawaijen, ada gunung gunung Trau. Ini sudah perempatan kecamatan guys. Kalau kiri kita balik ke tempat kita, kalau lurus kita ke atas ya, ke bawah kaki gunung sana. Oke guys ya, kita sudah nyampe di kaki gunungnya ya. Jadi kita lihat di sini kita sudah di dataran tinggi. Di bawah sana coba kita lihat yuk. Saya kasih lihat kepada kalian ya. Kalau kita di sini sudah di dataran tingginya, di bawah kaki gunungnya. Cuma kalau kita mau ke atas, itu masih sekitaran 2 jam ya. Karena kita sampai di atas, ini masih perkampungan di sini guys. Kita setelah ini ya ada perkampungan, baru setelah itu kita akses untuk ke atas itu sekitar 3 jaman ya. Jadi di atas itu pernah ada salah satu dari pendaki ya, itu meninggal dunia. Sudah ada 2 orang. Masih anak-anak semua, masih sekitar usia SMP. Jadi kita mungkin nanti ada waktu kita coba untuk ke atas ya. Kalau jam-jam segini, orang-orang yang ada di desa ya, itu pada istirahat semua. Baik tengah kok, Cong. Oh, Platus Sanyo Road Ben. Dan jadi ya, ini adalah hutan terakhir ya. Setelah kita ada perumahan di bawah tadi, terus ada hutan. Nah, ini masih ada perkampungan terakhir sebelum kita menuju ke atas gunung sana. Jadi ini yang gunung yang terlihat dari waktu kita berada di bawah sana, di persawahan sana. Nah, aksesnya sebetulnya dari situ dekat ya, sekitar 15 menitan sudah nyampe ke sini. Cuma yang ke atas itu kita butuh waktu sekitar 2 jaman untuk berada di puncak. Karena
kita harus jalan kaki ya, harus dititipkan ke rumah-rumah warga. Kalau kita naik mobil ataupun sepeda motor, nggak bisa kita masuk ke atas. Nah, di sini sudah tinggi, guys. Ya, di sini sudah tinggi. Coba kita lihat di bawah sana. Sini sudah tinggi ya. Sudah curam di sini. Dan pohon-pohon pinusnya sudah terlihat ya, karena kalau pegunungan itu identik dengan pohon-pohon besar dan rata-rata pohon pinus yang banyak ya. Jadi kalau kita pengen ketemu dengan masyarakat di sekitar sini, itu kalau jam-jam segini biasanya mereka udah pada istirahat ya. Jadi yang pulang kerja, yang dari ladangnya mereka sudah pada pulang, apalagi sudah untuk sholat duhur ya. Karena kita telat, guys. Harusnya kita pagi atau sore kalau mau ke sini. Karena jam-jamnya mereka itu apa? Kita sudah tahu bahwasannya jam sekian mereka keluar cari rumput pagi, misalkan cari untuk makan ternak, ada yang kerja lah dan segala macam itu. Tapi kalau udah jam-jam segini mereka pada pulang semua istirahat ya. Kita lanjut ke atas, kita cari warga di sekitar kalau ada, kalau gak ada kita pulang ya. Oke, lanjut kita, guys ya.